Oh gitu. Jadi yang maksud dengan politik uang itu, KPU itu mengatur yang namanya alat peraga kampanye. Diatur juga yang namanya bahan kampanye. Oke. Nah, disebut bahan kampanye itu misalnya syal, mangkuk, ya kan, terus piring, misalnya, kaos. Nah, di luar itu semua itu barang-barang yang dilarang. Sehari-hari pasti kita monitoring sih, monitoring, mengawasi siaran-siaran. Jadi gini, kami tuh punya 9 orang yang sehari-harinya itu nontonin tuh TV dari jam pagi sampai sore. Jadi kalau misalnya saya mau milih seseorang, orang itu kartu asuransi ditukar dengan KTP. Oke. Gitu, ditukar dengan KTP. Nah, ini kan bentuk money politik yang lain. Yang namanya pesta identik sama uang. Dan katanya pesta demokrasi pun begitu. Bahkan ada yang bilang kalau nggak kaya kita nggak akan berjaya. Makanya hari ini saya Ilham Ramdana di Kongko Bincang Pemilu. Kita akan cerita-cerita soal pemilu kok selalu rawan ya sama politik uang. Dan narasumber kita udah hadir. Ada Bapak Muhammad Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Halo Pak. Halo. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat. Makan siang udah aman Pak ya? Aman. Soalnya kalau orang lapar biasanya temperamen Pak. Iya. Kalau kayak Bapak senyum terus berarti udah kenyang nih. Alhamdulillah. Saya belum. Ada juga Talita Almira, Komisioner KPID Banten. Halo Teh. Halo. Wis. Aduh, serak-serak gitu deh. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini dari Serang nih berarti kesini jauh-jauh nih. Iya. Iya. Ya Demi ampun. Kongko Podcast Bincang Pemilu. Demi pemirsa TVRI ya. Iya, Asik. betul. Hari ini kita temanya tentang politik uang ya. 2024 masih ada nggak sih Pak politik uang? Masih. Oke, jelas ya, masih. Ya. Semasif apa? Apakah lebih banyak dari 2019 atau malah lebih dikit? Kalau saya lihat dari caleg-calegnya saat ini ya, itu sepertinya lebih banyak. Oh iya? Wow, saya banyak cuan dong ya. Sepertinya lebih banyak ya. Lihatnya dari mananya tuh Pak? Calon-calon yang turun untuk DPR RI di Banten misalnya gitu ya, itu kan semua berkelas. Bener. Ya, semua berkelas dan itu membutuhkan energi yang banyak. Wah, energi nyebutnya ya. Ya. Energi yang banyak tuh maksud saya gini. Bagaimana mereka untuk bisa ketemu dengan masyarakat. Itu yang susah sebetulnya. Karena kan mereka juga banyak kegiatan dan lain sebagainya. Bener. Maka alternatif yang bisa dilakukan adalah tadi. Tapi kan itu menurut saya nih Pak ya, ketika nggak bisa ketemu paling nggak ada bentuk silaturahminya. Kalau misalnya nih kita ada saudara kawinan, kita nggak bisa ketemu ke sana, paling juga transfer juga. Iya kan? Tapi itu nggak boleh di Bawaslu ya? Iya, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Iya. Kalau sekarang nih belum mulai masa kampanye berarti masih boleh? Sebetulnya bahasa boleh atau tidak boleh masa kampanye itu tetap yang namanya politik uang ini nggak boleh ya, gitu. Cuma memang dalam aturan itu diatur dia di masa kampanye, di hari tenang dan di hari pencoblosan. Serangan fajar itu ya? Ya. Wah. Kalau saat ini belum masuk masa kampanye, kita juga belum bisa ngapa-ngapain. Bener, terserah lah kalau sekarang ya. Apalagi cuma ngajak makan-makan doang. Boleh juga kita ngomong terserah gitu. Kalau Talita sendiri nih Teh, pernah nggak sih nemuin politik uang yang real gitu nyata depan mata? Soalnya nih Pak, sayang sekali saya belum pernah dikasih Pak. Saya belum berapa kali nyoblos nggak pernah tuh ada pagi-pagi ketok, halo Ilham, voila 200.000, nggak ada uang kaget kayak gitu. Kalau Talita pernah nemuin nggak? Kalau pribadi datang sih nggak pernah, cuman kayak karena teman-teman juga banyak yang sekarang yang periode lalu udah nyalonin gitu, dan banyak cerita-cerita ada sih, memang nyata di masyarakat itu mereka ngasih ya. Gitu. Berapa sih biasanya?
Oh macam-macam. Setahu saya itu ada dari 50-100 ribu kayak gitu. Oh, sebenarnya murah. nggak banyak, makanya itu. Nggak banyak. Kalau misalnya DPR RI butuh 150 ribu suara, 100 ribu kan jadi 15 miliar. Itu dia masalahnya. Tapi Pak Acep nih, kalau misalnya kita ngomongin politik uang, ada beberapa orang yang bilang itu kan gue tuh bukan mau bayar suaranya dia, enggak. Tapi kan dia meninggalkan pekerjaannya, dia nggak dapat uang, dia ke TPS, kan kasihan. Itu bisa nggak sih Pak dikonversi kayak gitu? Hari mencoblos itu kan dibikin libur nasional. Tapi untuk misalnya kayak nelayan atau yang kerja di sawah nyangkul gitu. Ya itu yang agak sulit Ya iya kan. Ya itu yang agak sulit. Kenapa agak sulitnya? Karena masyarakat butuh untuk ekonomi, caleg butuh suara. Betul. Itu sebenarnya. Ini supply and demand bertemu secara sempurna, peng gitu ya. Itu dia. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Ya soal money politik ini kan bukan hanya urusan kita ya, tapi seluruh stakeholder itu yang punya kepentingan terhadap ini gitu. Oke. Nah, jadi harapan saya sebenarnya kampanye anti politik uang bukan hanya digelorakan oleh Bawaslu, tapi oleh pemerintah daerah dan stakeholder lain juga untuk ikut. Apalagi sekarang misalnya TPRI mengadakan forum seperti ini, kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa sampai ke masyarakat, akhirnya mau untuk menolak. Minimal melaporkan. Dia dikasih uang, lapor, saya dapat uang. Nah itu dia. Nah selama ini kan masih tertutup kan. Iya. Nah minimal itulah. Minimal itu ya. Tapi tadi ngomongin soal minimal salah satunya TVRI bisa menyiarkan atau mensosialisasikan. Dari KPID sendiri nih, ada nggak sih kayak minta ke radio-radio di daerahnya untuk misalnya kan kerjasama sama Bawaslu sama KPU gitu. Nih kita punya iklan nih puterin dong, harus diputerin pokoknya daerah radio-radio atau TV yang di bawah kewenangan saya gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa, masukkan mungkin ke iklan layanan masyarakat juga. Jadi kayak beberapa lembaga atau OPD itu mereka konsul sama kita gimana buat iklan-iklan yang emang bisa nih mereka masukin ke radio atau LP-LP di Provinsi Banten itu. Bisa nanti misalnya KPU atau Bawaslu buat iklan, nanti kami bantu koordinasi ke teman-teman LP di Provinsi Banten. LP itu lembaga permasyarakatan? Salah. Apa tuh? Lembaga penyiaran. Oh, lembaga penyiaran. Tuh Pak bisa Pak kerjasama. Siap. Jadi abis ini harus tukeran nomor Pak ya. Siap. Tapi sebatas kerjasama aja Pak ya. Berarti emang udah ada ya komitmen antara KPI, Bawaslu dan KPU untuk membuat ini menjadi satu tuh udah ada ya? Sudah. Jadi menghadapi pemilu ini KPU, KPI dan Bawaslu itu terutama di pusat itu sudah membuat MOU atau nota kesepahaman dengan tupoksinya masing-masing. KPI dengan pengawasan dari segi penyiarannya, KPU dengan tupoksinya, Bawaslu dengan tupoksinya gitu. Tapi emang ada anggarannya juga nggak sih Pak dari Bawaslu untuk melakukan itu? Untuk melakukan kampanye politik uang? Bukan. Untuk melakukan untuk menyiarkan di media-media. Itu kan? Oh iya itu maksudnya. Itu. Iya. Itu nggak ada di kita. Oh di Bawaslu tuh nggak ada. Karena kan kita Bawaslu daerah ya. Nah itu adanya di RI. Kemudian mungkin di provinsi, karena yang melakukan KPID kan adanya di tingkat provinsi, betul. Di tingkat kabupaten kota nggak ada. Jadi iklan itu untuk sosialisasi seperti itu yang bekerja sama dengan KPID di tingkat provinsi atau di RI. Iklannya dari sana lah, misalnya harus ada anggarannya apa segala macam. Pak, tapi sebenarnya di antara Bawaslu sama KPU itu beda kewenangan itu di mana sih Pak? Kewenangannya dia menjalankan teknis, kita mengawasinya. Jadi kalau saya istilahkan itu IO yang diawasi, kita pengawas IO. Oh iya. Gitu loh. Ada IO kita ngawasin. Gitu. Nah cuma IO ini nggak mau juga cuman IO-nya dia diawasin. Minta dong undangannya juga diawasin, pesertanya juga diawasin. Siapa? Partai politik. Calegnya. Akhirnya aturannya dibuat seperti itu. Akhirnya Bawaslu akan mengawasi KPU dan partai politik dan peserta pemilu. Ya. Oh, seru juga ya kalau gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya ada pelanggaran, kita lapornya ke KPU atau ke Bawaslu?
Ada dua sebetulnya Ah. yang bisa dilakukan. Kalau soal kampanye di luar jadwal, itu bisa ke KPU langsung. Oke. Kalau misalnya soal money politik, soal kampanye hoax dan juga ujaran kebencian, itu bisa juga ke Bawaslu. Oke, jadi kalau misalnya money politik langsung langsung ya. Bisa ke KPU, bisa ke Bawaslu juga. Nah, kalau Tapi nanti KPU muaranya misalnya kita lapor ke KPU, yang menindak adalah Bawaslu atau KPU bisa langsung menindak? KPU bisa juga menindak langsung. Contoh misalnya kalau kampanye di luar jadwal atau kampanye yang tidak memiliki STTP, izin dari kepolisian, itu KPU bisa. Oh, langsung bisa ya? Langsung membubarkan kampanye itu. Nah, kita pun juga bisa gitu ya. Cuma kewenangannya hanya sebatas itu kalau KPU. Tapi kalau kita dari mulai kode etik, penyelenggara money politik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilu itu di kita. Oh, di Bawaslu semua di ya. Bawaslu semua. Oke. Kalau dari masalah iklan sendiri nih ya, kan ada KPID juga. Ada nggak sih yang mengatur bahwa si calon atau si peserta lah ya, bisa partainya, bisa orang-orangnya, untuk mengiklan tuh berapa banyak, berapa sering gitu sih? Kalau aturan pasti ada. Kita punya P3 SPS. P3 SPS itu perilaku pedoman penyiaran standar program siaran. Jadi di situ tuh diatur lembaga penyiaran ini harus menyiarkan iklan itu 20% dari seluruh acara yang sehari-hari yang mereka siarkan kayak gitu. Jadi nggak semata-mata karena nih calon punya uang jadi dia bisa spend money banyak sesuka dia, nggak bisa ya. Jadi ketika nanti ada temuan dari kami atau laporan dari masyarakat itu bisa ditindak lembaga penyiarannya. Iya. Wah, jadi nggak bisa sebanyak-banyaknya ya? Nggak bisa. Wah, kalau sebanyak-banyaknya seru ya. Nanti diatur oleh KPU itu. KPU juga ada peraturannya. Nanti diatur ada PKPU-nya. Jadi mulai kapan iklan di media boleh, kemudian iklan di televisi kapan, durasinya berapa menit, itu ada. Itu ada semua lengkap ya. Makanya ada MOU itu. Jadi sebenarnya ada keterkaitannya juga. Gitu. Oke. Nanti di PKPU-nya ada. Oke, kalau misalnya ada kaitan pelanggaran yang berhubungan sama iklan, misalnya kan kita mulai 28 November. Tapi sebelum itu udah ada tayangan dulu nih. Itu kita lapornya ke KPID atau gimana? KPU. Kok ke KPU langsung? Iya. Bawaslu. Tapi Bawaslu. Tapi KPID bisa untuk kan monitoring mulu ya katanya. Iya, monitoring pengawasan. Ya itu mungkin melebihi durasi kita bisanya. Tapi kalau misalnya tanggal dan ketentuannya mungkin itu diurus di Bawaslu lapornya ke ya? Bawaslu. Jadi kalau mungkin KPID akan menindak lembaga penyiarannya. Oh, kalau Bawaslu orangnya. Nah, ini contohnya misalnya di 2019 itu PPT itu siapa? Deddy Mizwar ya. Nah, Deddy Mizwar itu. Oh, PPT adalah para pencari Tuhan ya. Saya baru enggak nih. Ya enggak, PPT itu. Deddy Mizwar itu kan dulu yang azan maghrib, dia ngambil hudu segala macam, itu kan sempat ditegur dan diberhentikan. Iya, karena Bawaslu. Agama ya. Bukan agama itu tadi kampanye, kemudian durasinya juga melebihi kan? Oke. Gitu. Melebihi. Nah, itu kadang-kadang mencurinya di situlah gitu. Oke. Halus ya. Pak, tapi kan kita masa kita kampanye kalau nggak salah cuma 75 hari nih ya. Kayaknya nextnya dirubah deh Pak peraturannya Pak. Tambahin gitu karena 75 hari itu super singkat. Not even 3 months gitu. Kalau cuma 75 hari itu apa sih Pak dasarnya kenapa kampanye boleh cuma 75 hari doang? Ini justru sekarang ya. Yang kemarin itu 125 hari. Nah, itu kan oke. Nah, tapi karena sekarang itu anggota dewan berpikir bahwa ini kelamaan. Menghabiskan energi uang yang banyak. Maka disempitkan lagi menjadi 75 hari agar lebih efektif dan lebih efisien, keinginan dari anggota dewan sendiri. Akan kesulitan Pak untuk orang-orang yang baru mau nyalon. Iya kan? Apalagi kalau misalnya kita nyalon DPR RI ya. Di daerah Banten 3 Tangerang kabupaten aja gede banget, ditambah Tangsel, ditambah Tangerang kota kan terlalu luas daerahnya. 75 hari kan nggak habis ke cover. Iya. Tapi udah gitu gimana lagi ya? Kalau ngomongin politik uang lagi nih ya. Sebenarnya yang dibilang politik uang, apakah kita kasih uang? Misalnya nih, boleh nggak kita kasihnya handphone misalnya gitu? Itu apa nggak boleh juga? Atau boleh barang? Sama.
Sama. Sama itu masuk dalam kategori politik uang. Oh gitu. Jadi yang maksud dengan politik uang itu, KPU itu mengatur yang namanya alat peraga kampanye. Diatur juga yang namanya bahan kampanye. Oke. Nah, disebut bahan kampanye itu misalnya Syal, mangkuk, ya kan, terus piring, misalnya, kaos. Nah, di luar itu semua itu barang-barang yang dilarang. Oke. Gitu. Kalau soalnya Bulgari, ya mau nggak? Abis itu kita tinggal dedel tuh namanya. Karena nanti tuh oleh KPU disusun anggaran kampanye itu berapa. Oh, itu dia yang saya mau tanyain. Lupa nih saya mau nanya nih. Sebenarnya satu calon itu dikasih plafon anggaran atau bebas dia mau ngeluarin uang berapa? Dikasih plafonnya nanti oleh KPU. Berapa? Ya kita belum tahu sekarang. Kita belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kan ada yang bilang kalau misalnya mau jadi anggota DPR RI itu menghabiskan ya paling nggak 15 miliar sampai 25 miliar deh misalnya kayak gitu. Itu apakah plafonnya segitu atau itu udah gede banget loh Pak itu Pak? Ya karena gini lah. Kan yang namanya orang untuk jadi bukan cuman hanya menyebarkan money politik, tapi instrumen dia itu kan harus dibentuk. Betul. Misalnya relawan, tim suksesnya, relawan, membangun itu juga itu kan nggak murah. Iya betul sih. Membangun itu. Nah kalau tadi bilang 20 miliar untuk mereka nyalon, di mana habisnya? Oh. Gitu. Kalau membangun struktur dia, ya jelas. Ya nggak apa-apa. Terserah. Nah. Iya sih. Saya nggak kepikiran Pak. Kayaknya nggak bakal mampu juga. Kalau KPID kewenangannya sampai sejauh mana sih sebenarnya apa yang dikerjain sama KPID daily-nya in real life-nya? Sehari-hari pasti kita monitoring sih, monitoring, mengawasi siaran-siaran. Jadi gini, kami tuh punya 9 orang yang sehari-harinya itu nontonin tuh TV dari jam pagi sampai sore. Oh ya? Gitu. Sisanya kan di-record ya gitu. Jadi ketika ada pelanggaran itu selain dari laporan masyarakat itu, yaitu dari laporan dari teman-teman monitoring gitu. Jadi benar-benar kerjaannya emang nonton. Nah, ya emang itu kerjaannya ya. Iya. Kayak misalnya kita penyiar kerjaannya emang yang ngomong sama dengerin musik ya sama aja gitu kan. Tapi ini nggak sih bener nggak sih kalau KPI itu meminta untuk stasiun TV ini disensor dong, ini sensor kayak misalnya kita nonton kartun nih ya, ada tupai cuman pakai bra doang nih, pakai bikini terus disensor gitu kan. Itu bener nggak sih KPI yang minta? Nah, ini menarik nih. Iya, karena saya juga tidak akan terangsang gitu ya ngeliat tupai pakai BH gitu kan, pakai bra atau daleman lah gitu. Iya, jadi itu jadi gini. KPID Banten ini lagi gencar untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi benar-benar kita turun ke masyarakat, ke kampung-kampung, ke kelompok-kelompok masyarakat. Dan sepengalaman selama saya jalan dari tahun lalu sampai tahun ini sosialisasi itu banyak pertanyaan kayak gitu. Iya kan? Karena bahkan teman-teman saya pun taunya KPI ngapain sih nyensor-nyensor Sandy? Iya gitu kan? Ngapain? Padahal nggak gitu. Itu tuh jadi gini. Sebelum LP itu kami tegur, mereka tuh sudah menyensor programnya sendiri. Jadi itu sebenarnya masalah sensor-sensor mah kebijakan dari lembaga penyiaran. Iya, jadi sebelum kita tindak, mereka sudah kesadaran sendiri atau sudah ada lembaganya, yaitu lembaga sensor film LSF yang memang berwenang untuk sensor. Jadi kalau KPID atau KPI itu bukan wewenang untuk sensor gitu. Jadi sebelum ditindak nih, mereka udah sadar diri, udah sadar diri. Oh ini ntar daripada nggak sesuai P3SPS gue ditegur, udah deh gue sensor sendiri aja gitu. Begitupun kalau di radio lagu, gitu kata-kata yang banyak kan lagu-lagu barat ya, lebih kebanyakan tuh lagu-lagu barat yang tiba-tiba F-words lah ya, tiba-tiba gitu. Itu perannya KPI juga tuh ya. Iya, cuman sensornya tetap dari LP-nya, sensor mandiri gitu. Pak Acep, ini ada data dari LIPI nih, saya baca ini Pak ya. Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4% masyarakat membenarkan adanya politik uang. 46,7 diantaranya 46,7% diantaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar. Ini sebenarnya masyarakat kan udah mewajarkan kan. Banyak juga yang bilang namanya juga pesta, masa nggak keluar duit gitu kan. Sebenarnya yang harus banyak diedukasi ini masyarakatnya atau partai politiknya, karena kan kalau dia nggak dikasih ya dia nggak nerima gitu. Yang harus diedukasi sebenarnya dua-duanya, baik masyarakat maupun para caleg ya.
Dan sebenarnya kalau saya melihat peran siapa sih yang lebih besar dalam menolak money politik ini adalah pemerintah. Oh gitu malahan. Iya. Kenapa? Karena instrumen penyelenggara pemilu untuk melakukan pencegahan terhadap money politik ini masih sedikit. Tapi kalau pemerintah itu bisa lewat kesbangpolnya, lewat kesraknya, melakukan edukasi ke masyarakat soal bahaya money politik itu lebih banyak gitu loh. Iya. Gitu ya. Dan kemudian pemerintah atau partai politik lewat program pemerintahnya untuk mengedukasi bahwa money politik ini bahaya, yang ujung-ujungnya adalah korupsi. Pasti. Kan gitu. Kalau misalnya coba deh tanya anggota dewan Tangsel saja. Mereka jadi anggota dewan, berapa sih yang mereka terima? Kecil Pak. Kecil kan? Iya, saya udah tanya. Makanya ditawarin mau nyalek uang enggak? yang dikeluarkan banyak kan? Banyak. Bagaimana cara untuk mengembalikan itu? Ya itu. Nah, akhirnya itu yang terjadi gitu ya. Maka kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh masyarakat tadi, bicara pesta itu bukan uang, tapi meriah. Oh benar juga. Yang namanya pesta itu meriah, kembang api yang menjelegar kan gitu ya. Kemudian dengan iring-iringan kendaraan hias, kan itunya, bukan uangnya. Nah ini yang mesti dirubah mindset berpikir masyarakat soal meriah pesta. Oke, bukan uangnya ya. Bukan uangnya. Tapi kalau misalnya kita tanya nih, kan kita ada pileg, ada pilpres, ada pilkada. Paling rawan politik uang tuh di mana? Kalau paling rawan dan paling banyak itu di pileg. Oh ya? Ya. Bukan di pilpres. Bukan di pilkada tapi di pileg. Pileg. Wow. Kenapa tuh Pak? Satu daerah pemilihan ada 8 orang. Ya. Satu daerah pemilihan ada 12 orang. Kalau 12 orang menggunakan money politik, lebih banyak dong. Oh iya benar juga. Kalau pilpres 3 pasangan, cuman hanya 3 pasangan itu yang menggunakan. Pilkada juga sama. Iya. Maka yang lebih banyak adalah di pileg. Makanya putaran ekonomi, dunia ekonomi seperti percetakan, kayak semacam kayak gini podcast, itu meningkat di pileg Pak. Bener juga ya. Berarti sering-sering kita adain pileg nih Pak. Biar makin banyak uang keluar, orang-orang konsumsi secara ekonomi makro jadi bagus nih kita nih. Bener gak? Iya lagi. Makanya tahun-tahun ini inflasi kan agak sedikit turun kan? Pasti. Pileg ya kan. Kalau nggak pileg lebaran, itu kan yang ngebantu inflasi kita ya kan. Betul. Kalau dari Talita sendiri, ini ada data dari KPU bulan Juli tahun 2023 bahwa 52% pemilih nanti adalah anak-anak muda, milenial dan Gen Z. Talita ini masih apa? Milenial berarti ya jatuhnya ya? Milenial ya. Oke. Kalau saya old ya. Saya udah bilang tapi dalam hati Pak. Banyak milenial kan. Tapi banyak yang bilang anak muda tuh skeptis gitu sama politik. Kalau Talita sendiri gimana sebagai milenial nih? Sebagai milenial ya kita ikutin pesta politik ini dengan baik aja. Maksudnya kita ikutin aturan yang ada, kita jangan keikut-ikutan black campaign, propaganda gitu. Ya memang kalau suka sama salah satu calon atau salah satu wakil daerah atau apapun itu, ya udah cukup di ini sendiri aja, nggak usah manas-manasin sana sini, saling ngejelekin gitu sih. Tapi kan tapi skeptis nggak sama politik? Peduli nggak? Peduli ya. Tapi kan gini, kalau misalnya kita ngomongin luber jurdil kalau zaman dulu ya, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil kan sekarang masih ya. Masalah kerahasiaan itu kan sekarang udah enggak loh Pak. Iya kan? Sekarang kan semua orang kalau misalnya kita punya jagoan, kita bakalan dukung habis-habisan. Kerahasiaan itu udah bisa dibilang udah sangat tergerus gitu. Kalau menurut Talita sendiri gimana? Pribadi deh misalnya kalau misalnya punya calon presiden, akan belain gak sih kayak di grup ibu-ibu atau di sosial media? Kalau pribadi saya sendiri sih saya diem aja. Oh diem aja? Iya. Lebih pilih yang diem aja karena biarin saya dan Allah aja yang tahu. Oh subhanallah. Tadi kan hijrah Pak soalnya. Subhanallah. Jadi kita diem aja. Tetap rahasia tetap ya. Walaupun nih teman-teman gini manasin ina itu dengan segala macam, saya tetap
jalur Stay diem cool aja, aja. stay cool aja. Berarti gitu. kerahasiaan masih tetap ya. Betul. Untuk pribadi ya. Untuk pribadi. Untuk pribadi. Gitu. Tapi kalau misalnya di Bawaslu kan pasti ya kita juga tahu kerahasiaan itu tuh sudah tidak serahasia dulu. Itu gimana sih, hal yang wajar aja atau wah ini nggak memenuhi unsur rahasia nih? Nah, kata rahasia ini saya masih ini ya, masih perlu didiskusikan. Oke. Karena kalau tadi generasi milenial, generasi Z gitu ya, yang dia mencoblos kemudian dipoto, itu nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh karena masuk ke TPS itu nggak boleh bawa handphone. Iya. Jadi tidak boleh dia untuk memoto. Nah, rahasia itulah yang dimaksud oleh Bawaslu. Oh gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya rahasia untuk dia menunjukkan diri mendukung si A di media sosial dan lain sebagainya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali cuma hanya berpesan kepada para milenial dan generasi Z ini, jaga jarimu karena jarimu bisa memenjarakanmu. Oh aduh serem banget. Iya sih, bener, kena UU ITE ntar kita. Nah, iya itu kan. Karena sekarang itu bukan lagi mulutmu harimaumu, Iya, karena jarimu harimaumu. Aha. Iya, kalau misalnya mau membela ya fokus membela aja, nggak perlu ngejelek-jelekin yang lain, apalagi black campaign, fitnah. Tapi kalau misalnya ngomongin politik uang lagi nih ya, seberapa bahayanya sih politik uang terhadap demokrasi? Kalau sekarang nih, kalau kita lihat kan politik uang udah dari zaman dulu ya. Paling nggak setelah kita bisa memilih langsung tahun 2004 itu pasti sudah marak lah pasti ya. Tapi sampai sekarang sih kayaknya tuh aman-aman aja negara kita nih. Apakah sebahaya itu politik uang terhadap demokrasi? Jadi kalau saya melihatnya begini ya, menilainya gitu. Contoh saya ini punya kemampuan untuk memanage demokrasi dari sisi aturan. Tapi karena saya tidak punya uang, maka saya tidak terpilih. Sedangkan ada seorang penjahat yang bisa menjadi caleg dan punya uang, dia yang terpilih. Oke. Maka bahayanya itu adalah di situ, yang mengisi di kursi-kursi legislatif bukan orang yang punya kapasitas, tapi cuma hanya punya kemampuan uang. Oke. Gitu. Itu sebenarnya bahayanya demokrasi, sehingga tata kelola negara nantinya akan menjadi lemah. Karena legislatif ini kan tugasnya adalah mengawasi, budgeting, pengawasan, dan ketika orang yang tidak punya kemampuan itu kalah karena uangnya, bahaya itu. Bahayanya di situ. Budgetingnya dipakainya nggak sesuai dengan fungsinya, ya kan? Aduh bahaya nih. Pak nih misalnya nih, saya kan orang baik ya. Mana ada orang baik aku baik ya? Ada ya? Ada. Oke. Misalnya saya orang baik ya. Misalnya nih. Terus saya pengen nyalek nih misalnya. Kalau dari data Bawaslu sendiri, untuk menjadi seorang caleg kota atau provinsi atau DPR RI, ada nggak sih budgetnya tuh kisaran berapa sampai berapa biar saya bisa nabung nih Pak? Gaji saya kan sebulan sekitar 200-300 juta sih, nggak banyak nih sekarang ya. Siapa tahu saya bisa nabung untuk menjadi caleg. Saya juga pernah nyalek. Oh ya? Gimana Tangerang Selatan saya juga? Di Tangerang Selatan 2004. Oke. Saya pernah nyalek, makanya kenapa saya sekarang jadi Bawaslu. Karena udah tahu lah punya ya. pengalaman bagaimana dicurangin, gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah dari situ saya cuma hanya bagi para orang yang mau nyalek gitu, jangan pernah menggunakan uang untuk kebutuhan dapur. Maka persiapkan pencalonan itu 5 tahun sebelumnya, itu dengan menabung. Kalau Anda merokok sehari 3 bungkus, maka 2 bungkusnya itu ditabung. Untuk 5 tahun ke depan. Sehingga ketika nyalon nanti uang itu habis, nggak nyesel-nyesel amat. Kalau uang dapur apalagi ngutang mah bisa pusing pala tuh ya. Itu dia. Jadi dipersiapkan. Tidak bisa instan. Kalau misalnya tadi tuh kira-kira budgetnya berapa sih Pak? Ya kalau 2 bungkus rokok, dikal sehari 2 bungkus rokok, iya, berapa? Rokoknya 30.000, 60.000 lah. Ya 70.000 lah. 70.000 kali 60 berapa? 360 hari setahun ya. Kali 5 tahun. Nah, itu aja hitung aja dah. Banyak itu duitnya. Kira-kira segitu ya. Ketika kumpul, saya yakin nggak jadi nyalon. Kenapa tuh? Karena sayang ya. Mendingan gue beli tanah. Iya kan? Iya, asal bukan kawin lagi. Ya kan, beli tanah nggak apa-apa. Saya yakin akan nggak jadi nyalon. Nggak jadi nyalon ya. Iya sih. Kita susah-susah ngumpulin ya. Iya. Tapi kalau tapi ya juga sih bisa-bisa nggak jadi nyalon ya. Tapi kalau misalnya kan tadi segitu banyak ya, kita ngomongin komponen yang paling banyak seorang calon dikeluarin, biasanya buat biaya apa tuh? Mobilisasi.
Oh, itu yang paling mahal ya? Ya. Oke, itu maksudnya relawan. Ya, mobilisasi relawan, kemudian mobilisasi pemilih. Ikut kampanye. Ya kan? Ikut kampanye, menghadiri rapat terbuka dan lain sebagainya, itu paling banyak. Karena ini juga perlu diketahui oleh pemirsa TVRI ya, bahwa caleg itu sebenarnya udah dimodalin loh sama negara. Oh ya? Iya, dimodalin sama negara. Jadi caleg dimodalin. Modal. Iya, apa? Itu spanduknya dibikinin oleh KPU, balihonya dibikinin oleh KPU. Yang perlu dikeluarkan kan kalau memang mau fair, ya tadi biaya operasional untuk datang ke tempat kampanye, bikin kaos dan lain sebagainya. Itu sudah dimodalin. Itu dimodalin ya. Tuh gimana tuh dimodalin tuh? Maju. Tapi semua orang bilang gini, soalnya kalau misalnya nih, saya misalnya ketemu politisi yang udah lumayan senior lah misalnya gitu ya, dia kan selalu bilang, Ham, udahlah jangan banyak koar-koar. Lu kalau mau, lu masuk ke sistem, lu bisa berubah, lu bisa merubah itu semua. Ada kepikiran nggak jadi caleg? Untuk saat ini. Kan sekarang udah nggak bisa nih 2024 nggak bisa. 2019 lah nanti kepikiran nggak nih nabung 2029. misalnya 2029 sorry, nabung sebanyak 2 bungkus rokok selama 5 tahun. Kepikiran nggak mau jadi caleg? Saya pribadi sih enggak ya. Kenapa? Terlalu berat tanggung jawabnya sama masyarakat itu nggak main-main ya. Maksudnya bukan, ya itu nggak mau jadi caleg atau jadi anggota legislatif tuh yang semata-mata udah karena uang aja udah. Padahal kita nggak kompeten di bidang itu. Jadi ya udah asal gua jadinya gitu kan. Jadinya apa? Korupsi kayak gitu kan, memperkaya diri sendiri gitu. Jadi kayaknya udah sadar diri duluan sih, kayaknya udah deh kita jadi masyarakat biasa aja. Misalnya ntar 2027 nih ya, saya WA nih, tak nih ada uang nganggur nih 3 miliar nyalek di sana, dimodalin mau nggak? Dimodalin? Iya. Kayaknya harus mikir lagi sih. Kan nggak tahu nanti abis selesai ini tiba-tiba nikah kata suami lagi gitu. Belum nikah nih. Kan nggak ada yang tahu tuh kan. Kan izin dulu misalnya kayak gitu. Tapi kalau dari pribadi sih kayaknya belum ya. Belum. Ya, jadi intinya adalah buat pemirsa TVRI belum nikah nih. Oke. Bapak mikir apa nih Pak? Gue sih nggak mikir apa-apa. Nggak berani berpikir. Pak Acep, yang tadi saya bilang, apakah itu cuma omong kosong aja untuk anak muda masuk ke dalam dunia politik? Karena kita anak muda biasa yang kita nggak ada sanad jelasnya nih kan, nggak ada uang, nggak ada koneksi yang berlebihan. Apakah tuh cuma jadi akan isapan jempol aja anak muda masuk ke politik? Jadi kalau saya, anak muda masuk ke politik itu dalam rangka memutus generasi. Pengennya tuh gitu. Nah, memutus generasi agar generasi 32 tahun kemarin yang disebut dengan Orde Baru banyak diwarisi dengan sesuatu hal yang tidak baik. Banyak, tapi ada baiknya juga ya. Nah, kalau generasi muda ini kan otomatis yang bersih betul. Gitu ya, yang bersih. Maka dia terpotong tuh generasinya. Indonesia bisa lebih baik. Amin. Maka saya sih mendorong anak-anak muda ini jangan apatis terhadap politik. Karena jangankan politik praktis, politik tidak praktis aja kita sudah jalani. Anak-anak muda apa di rumah berbagaimana berpolitik dengan orang tuanya. Kan itu berpolitik, minta uang 50.000, pijatin dulu, kan? Cuciin mobil, itu kan juga politik, gitu. Nah, apalagi turun di dalam dunia politik praktis. Cuma memang mesti siap dan tahu ilmunya. Gitu. Karena tadi kalau misalnya dibilang kita ini orang baik, masuk ke dalam sebuah kubangan kotor, kalau dia intan tetap jadi intan. Oh ya benar. Gitu ya. Nah, yang salah adalah sistemnya. Ketika sistem itu jahat, kemudian kita orang baik, maka orang baik pun akan dipaksa untuk berbuat jahat. Oke. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Yusril lah gitu. Iya. Kan gitu ya. Kalau orang jahat berada dalam sistem yang baik, maka dipaksa untuk baik. Kayak contoh nih saya nih. Iya. Saya ini nggak pernah di make up. Mau masuk ke podcast ini dipaksa untuk di make up. Kan terpaksa saya kan begitu ya. Iya.
Saya Nah, itu. kalau saya tiap hari make up Pak. Nah. Nggak ada podcast gue make up Pak. Contohnya begitulah. Iya. Contohnya. Contohnya begitu ya. Ah. Jadi sebenarnya peluang ada nggak kalau kita ngomongin secara real ya, kita ngomongin secara bener-bener harfiah, peluangnya ada atau enggak Ada. sih? Ada. Ada. Buat orang yang modalnya tidak banyak tuh ada Ada. peluangnya. Ada. Coba Bapak Contohnya nih PSI. PSI. Iya. Oke. Gak usah sebut partai, nggak apa-apa ya. Ya, kan dia uangnya juga bukan banyak juga. Ini anak muda. Oh, anak muda enggak, maksud gini. Maksudnya itu anak muda yang sebenarnya uangnya nggak banyak. Apakah masih ada kemungkinan kan Pak Acep sebagai Bawaslu udah gitu pernah nyalek juga. Dilihatnya gimana tuh? Mungkin atau udah nggak usah gitu. Semua orang punya garis tangan. Wah, bener. Semua orang punya takdirnya. Tapi bagaimana kita menjemput takdir itu? Betul. Nah, itu dia. Saya pernah diramal garis tangan saya, Pak. Saya pernah diramal sama orang nih garis tangan saya nih. Kedepannya akan jadi presiden Amerika. Iya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya masih mungkin lah ya. Masih mungkin karena contoh saya ya. Saya 2004 nyalon. Saya berangkat dari aktivis 2004 nyalon karena ingin ada perubahan tadi. Ternyata nggak bisa. Kemudian coba masuk ke dalam ranah birokrat, menjadi TKS, nggak bisa juga. Akhirnya masuk ke dalam dunia pemilu ini. Oke. Nah, mungkin di sinilah dunia saya untuk membuat sistem ini lebih baik. Iya. Amin ya. Tapi kedepannya bakal nyalek lagi ya? Enggak, saya enggak. Masa? Enggak, sudah cukup. Udah cukup ya. Oke, Pak. Tapi kalau misalnya ini nanti di 2024 ini depan mata nih misalnya Thalita diketok orang nih kosannya nih, terus 200.000, 300.000 nih ambil tapi pilih gua ya gitu kan. Yang tadi Bapak bilang tolak uangnya, laporkan orangnya, mesti ngelapor kemana? Lapor ke Bawaslu bisa langsung, Bawaslu Kota atau ke Panwascam. Gimana tuh lapornya? Panwascam tuh Tapi ada yang lebih mudah sebenarnya. Kalau datang kan makan waktu ya. Untuk para milenial dan generasi Z dan untuk pemirsa TPRI, download di Google di Play Store itu Sigap Lapor. Oh, Sigap Lapor ada. Jadi download Sigap Lapor, jadi bisa langsung membuat laporan di situ. Oke. Jadi nggak perlu. Tapi ketahuan nggak siapa yang lapor? Oh, itu dirahasiakan. Oh, dirahasiakan ya, kan bahaya nanti ya kan. Dirahasiakan. Itu kan ada ininya, nggak mungkin kita buka segala macam. Nah, dipakai Sigap Lapor bisa. Bisa ya. Bisa. Download tuh Sigap Lapor, jangan lupa. Siap. Pak, tapi boleh nanya nggak sih? Enggak. Boleh. Enggak. Saya otoriter, nggak boleh nanya. Ini boleh lah. Maksudnya bentuk laporannya itu apa harus gimana tuh? Sampai detail. Kalau di Sigap Lapor ya. Nah, kalau Sigap Lapor itu hanya nama, kemudian kejadian, formatnya ya? Ya, formatnya gitu. Itu aja. Nanti masuk ke Bawaslu RI, Bawaslu RI akan memfilter ini di kecamatan mana, di kabupaten mana, diturunkan ke sana. Oke. Gitu. Nah, dari situ baru kita. Jadi lebih mempermudah sebetulnya. Lebih mempermudah ya. Kadang-kadang kan orang malas jalan. Ruwet gitu kan. Apalagi kalau jauh. Panas gitu ya. Panas. Lebih baik gitu. Oke. Cuman memang ujungnya tetap nanti si pelapor itu akan dimintai keterangan karena kan duitnya nggak bisa dikirim juga kan? Iya. Nah itu maksudnya duitnya tuh gimana tuh, difoto lah gitu. Nah, duitnya dipoto, tapi kan tetap yang namanya barang bukti uangnya harus. Ya. Nah itu dia. Jangan kalau kita bisa kondangan pakai WA sih enak. Iya. Wah. Kondangan pakai WA. Oh. Kita kondangan. Kondangan pakai WA. Ya, jadi kondangan 500.000, duitnya 500.000 dipoto sama kita. Pak, tapi kalau misalnya nih buktinya kan misalnya kasih uang 300.000 ya. Buktinya harus berupa uang apa boleh struk, Pak? Ini saya habis belanja nih, uangnya udah habis. Itu yang jelas yang namanya barang bukti ya uangnya. Uang ya. Uangnya. Oke, ini kan melihat kasus juga si money politik ini masih lumayan tinggi. Kalau menurut Thalita dari perwakilan Ketua Asosiasi Anti Money Politik Muda Banten nih ya. Mantap. Gimana sih kenapa sih orang-orang sekarang money politik tuh tetap tinggi padahal kan akses informasi udah luas. Ya karena itu kebutuhan ekonomi lagi dari masyarakat sama tingkat pendidikan sih sebenarnya. Jadi gue
lumayan nih 100.000 ya nggak sih Pak buat hari ini, padahal dia nggak tahu jangka 5 tahun ke depan hidupnya akan gimana tuh ke depan gitu, dengan pemimpin yang misalnya emang nggak kredibel di bidangnya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih dari tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat ini yang masih kurang diliterasi mungkin tentang money politik ini gitu. 100.000 5 tahun, setahunnya cuma 20.000. Ya, masa depan kita runyem ya kan. Kalau dari Bawaslu sendiri gimana dengan maraknya informasi udah bisa kita lihat sebenarnya, tapi tetap tinggi di money politik. Lagi-lagi saya katakan bahwa ini peran kita semua ya. Lagi-lagi ya soal ekonomi. Gak usah jauh-jauh ke money politik. Orang yang menerima PKH aja, program PKH. PKH itu apa Pak? Iya PKH. Keluarga harapan itu, keluarga miskin, oke. itu. Nah, ketika besok sudah standarnya sudah tinggi, nggak mau dihapus. Begitupun money politik, biasa menerima, kok gue nggak ada ketok-ketok ke rumah gue. Gitu malah kita warga datang ke rumah caleg, tok. Nah itu ya, jadi menurut saya lagi-lagi ini program kita bersama lah, gitu ya, untuk mengkikis politik uang ini. Apalagi yang tadi saya sampaikan sebelumnya waktu di luar diskusi kita, ini sudah ada money politik berbentuk lain yang berbentuk asuransi. Oke. Nah itu lebih. Itu gimana sih Pak kalau orangnya milih akan dapat asuransi gitu maksudnya? Jadi kalau misalnya saya mau milih seseorang, orang itu kartu asuransi ditukar dengan KTP. Oke. Gitu, ditukar dengan KTP. Nah ini kan bentuk money politik yang lain. Betul. Ya kan? Iya, asuransi gede juga nilainya kan? Ya lumayan lah. Lumayan. Iya. Ini saya melihat gini ya. Kenapa asuransi ini marak sebenarnya Mbak? Jadi bahasa yang selama ini kita gaungkan 500.000 atau 100.000 selama 5 tahun dihitung tuh. Ternyata cuma hanya 50 perak sehari. Oke, iya, kan? iya. Ini rugi banget. Tapi kalau asuransi 5 tahun ketika orang itu meninggal dapat 15 juta. Buset. Kan gitu. Nah, bohong dong selama ini kalau money politik merugikan. Iya. Ini sebenarnya. Nah, ini harus kita kikis sedikit gitu. Oke. Udah aneh-aneh caranya ya. Yang tadinya pakai uang digital udah kemarin ya. Sekarang udah kayak gini asuransi. Makanya yang namanya perilaku kejahatan itu akan terus berkembang. Nah, Bawaslu juga ya harus siap untuk update ya. Bener lagi harus update. Tapi kalau misalnya ketahuan ada ini nggak sih jeratan pidana atau hukum apapun lah gitu? Oh ada. Kalau dia peserta pemilu ya di hari kampanye itu ada pidananya dan ada dendanya. Gitu ya. Kalau di money politik itu 3 tahunan sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Oke, 2 sampai 3 tahun. Oh lumayan ya. Ya kalau di Tangsel kemarin kan di Pilkada itu 3 tahun. 3 tahun ya. Ponis. Jadi hati-hati buat pemirsa TVRI, terutama yang nyalek ya, ataupun tidak nyalek, kalau misalnya jadi koordinator money politik bisa kena juga tuh ya. Iya kan? Iya, hati-hati. Talita kasih saran dong atau pesan-pesan dong buat anak-anak muda nih di seluruh Indonesia, biar jangan golput dan jangan menerima money politik. Untuk pemirsa TVRI ini yang dari milenial, Gen Z, jangan sampai golput, jangan sampai kita ngerasa rugi untuk 5 tahun ke depan dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang gak kredibel, yang gak kompeten di bidangnya gitu. Jadi mari kita berpartisipasi, mari kita ikuti pesta demokrasi ini, jadi pemuda-pemudi yang ikut dalam ajang ini. Jadi kedepannya bangsa ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi sih. Gitu. Amin, bagus sekali, ini luar biasa nih. Kalau dari Pak Acep gimana? Ya kalau dari saya berharap teman-teman anak-anak muda zaman sekarang ini tidak antipati ya terhadap politik, karena Anda memilih atau tidak memilih akan ada pemimpinnya. Oh benar. Ya, cuma akibatnya adalah bagaimana negara ini. Sebagaimana pesan Soekarno bahwa pemuda ini adalah penentu bangsa ke depan. Oke. Gitu. Itu dia.
Terima kasih buat Pak Acep, terima kasih juga Pak buat Talita. Demikian pemirsa TVRI di Kongko Bincang Pemilu kali ini. Kita akan ketemu lagi di next acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.